Bapak Ibu saudaraku sekalian, tema firman Tuhan sore hari ini bagaimana kita mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Pembahasan mengenai hari kedatangan Tuhan atau yang biasa dalam kepercayaan lain disebut kiamat selalu menjadi pembahasan yang menarik dan sensasional. Karena saking menariknya pembahasan-pembahasan seperti ini lebih banyak dipakai oleh kuasa kegelapan, dipakai oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu untuk menipu orang-orang Kristen yang tulus tetapi tidak berpengertian. Itu sebabnya gereja perlu memperlengkapi jemaat supaya jemaat punya bekal di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan benar. Saya katakan dengan benar karena rata-rata pembahasan mengenai kedatangan Tuhan tidak fokus kepada apa yang seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi bagi orang Kristen pemula hal ini menjadi daya pikat tersendiri. Seminar-seminar tentang akhir zaman, seminar-seminar yang diminati ribuan orang. Apalagi dibumbui dengan kalimat-kalimat seolah-olah bahwa sang pembicara tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Itu makin penasaran lagi dengan beberapa kalimat pendahuluan di sana. Dan beberapa kali juga saya mengikuti seminar-seminar kedatangan Tuhan dari tahun 90-an. Selalu seminar-seminar tersebut menggetarkan, membuat orang penasaran, dakdikduk, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan. Paulus mengatakan kita harus terus diperlengkapi sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau kita sudah diperlengkapi, kita sudah dewasa, nanti kita bisa dengan sendirinya membedakan bahwa apa yang diajarkan tersebut memang sesuai dengan konsep yang Kristus ajarkan atau justru menyimpang terlalu jauh. Kita harus mengerti bahwa kiamat sendiri itu bisa dibedakan dalam dua hal. Atau berakhirnya dunia ini bisa dibedakan dalam dua hal. Yang pertama, kiamat dalam skala besar di mana Tuhan benar-benar datang menjemput kita. Tapi ada kiamat kecil ketika waktu kita di dunia ini habis atau alias kita mati, meninggal dunia. Itu kiamat kita juga, kiamat kecil. Bukan Tuhan yang menjemput kita dalam skala besar di mana dia datang dengan malaikat-malaikatnya, tetapi dijemput dalam skala kecil ketika Yesus datang menjemput kita ketika ada di ujung maut. Kita memasuki satu alam yang baru. Itu sama-sama juga kiamat, tetapi kiamat skala kecil. Itu sebabnya Yesus berpesan untuk kita jangan cepat percaya kalau ada pengajaran-pengajaran tentang hari kiamat atau hari kedatangan Mesias yang kedua. Matius pasal 24 ayat 23-26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Perhatikan kata jangan kamu percaya diulang-ulang. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sekiranya mungkin orang Kristen yang tulus terbawa juga, tersesatkan juga. Ayat 25, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi sebelumnya Yesus sudah berpesan, aku sudah ngomong loh ya. Jangan kamu mau disesatkan, jangan kamu tersesat nanti di perjalanan kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, permasalahan yang sering terjadi karena pembahasan kedatangan Tuhan salah fokus. Pembahasan kedatangan Tuhan biasanya difokuskan pada tiga hal yang salah. Yang pertama mengenai tanda-tanda lahiriah, termasuk tanda-tanda gempa bumi, kemudian perang, berbagai masalah-masalah yang rumit, penderitaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang salah biasanya adalah mencoba mencari-cari atau
mencoba merumuskan secara detail Tuhan kapan datang dalam bentuk waktunya, hari, jam, tanggal. Dan yang ketiga mengenai cara kedatangannya. 3 hal ini salah fokus. Kalau ada pengajar-pengajar yang lebih memfokuskan 3 hal ini daripada hal yang utama, ini berarti ini sudah bukan lagi pengajaran yang sehat. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti seminar akhir zaman dan kemudian melulu lebih membahas mengenai tanda-tanda waktu, apalagi soal waktu dan cara kedatangannya yang sensasional, nanti pakai cara ini cara itu, sebaiknya tidak usah diperhatikan, didengarkan dengan baik. Beberapa kali orang datang ke saya, Pak ikut seminar yuk Pak, ini murah kok Pak, nggak mahal, jemaat diajak ya Pak, semua berapa Pak jemaatnya Pak, didata ya Pak, saya data ya Pak. Saya bilang saya tidak ikut. Mungkin jemaatnya mau ikut, tidak, karena saya fokusnya sampai anjing saya Ciko keluar. Gereja seharusnya fokus pada apa? Fokus pada mempersiapkan kedatangan Yesus kedua kali. Jadi lebih kepada bagaimana jemaat dipersiapkan secara kerohanian, spiritual, secara kehidupan mereka ketika Yesus datang kedua kali, daripada fokus kepada tanda-tanda waktu dan cara-cara kedatangan Tuhan. Tapi bagaimana mempersiapkan hati, mempersiapkan batin, mental mereka ketika Tuhan datang sewaktu-waktu atau Tuhan datang dalam skala kecil menjemput dalam bentuk kematian, jemaat siap. Itu jauh lebih penting daripada sekedar hal-hal yang sifatnya tadi, tanda-tanda secara lahiriah, waktu dan cara-cara di mana Tuhan datang. Nah, sebenarnya kata kedatangan Yesus yang kedua ini diambil dari satu kata yang dipakai di sana adalah dalam bahasa Yunaninya parousia. Kalau dalam bahasa Indonesia akhirnya diterjemahkan dalam pengertian kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi dalam bahasa Yunani cuma satu kata, parousia. Parousia itu apa? Parousia sebenarnya adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan kedatangan seorang pejabat, baik gubernur, raja atau kaisar, ke daerah kekuasaannya dengan segala kuasa dan kebesaran yang menyertainya. Jadi kata kedatangan yang kedua itu diterjemahkan dari kata parousia. Nah, parousia sendiri sebenarnya sudah biasa dipakai pada zaman itu kalau gubernur datang, kaisar datang ke satu wilayah, kemudian ada pengiringan besar-besaran, tentara yang begitu banyak dengan otoritasnya yang penuh wibawa, dan orang-orang berlutut di situ, hidup raja, hidup kaisar. Kalau zaman dulu beberapa film kita ngelihat misalnya kalau sampai dia berani melihat saja bisa dipenggal kepalanya. Jadi parousia sendiri kurang lebih artinya seperti itu. Dan itu dipakai dalam arti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, perlu dicatat bahwa kedatangan Yesus yang pertama, dia datang sebagai manusia biasa. Bahkan datang mengambil rupa sebagai seorang hamba. Artinya orang yang sederhana, orang yang miskin, orang yang papa, yang tidak punya kewibawaan dan kebesaran apa-apa. Namun kedatangannya yang kedua nanti, ia akan datang sebagai raja segala raja dengan segala kebesaran dan kuasa yang menyertainya. Jadi nanti semua mata akan melihat kebesaran Tuhan. Caranya gimana? Kemungkinan besar melalui TV atau internet. Jadi tidak mungkin semua orang bisa melihat dalam satu arah. Bumi kita kan bentuknya bulat. Jadi kemungkinan besar nanti sistemnya itu orang datang kemungkinan besar lewat cara media sosial, internet. Jadi kalau akhirnya disebutkan di sana nanti dalam pengertian orang meratap, orang menangis, orang meratapi, orang menangisi bahwa apa yang dipercayai oleh iman orang Kristen ternyata benar. Orang Kristen sendiri juga bisa meratap, bisa menangis, bisa kaget luar biasa karena tidak disangka-sangka kedatangannya. Dan kedatangannya begitu mewah, begitu agung, begitu besar, dan itu digambarkan oleh Alkitab. Kalau kita lihat misalnya dalam Matius pasal 24 ayat 30-31, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Saya nggak tahu bahasa meratap ini diterjemahkan di dalam bahasa sehari-hari apa. Dalam beberapa versi orang bisa menggunakan ratapan ini dalam pengertian dia menangis, dia menyesali. Banyak hal, banyak faktor kenapa orang meratap. Salah satunya ya dia merasa terlambat. Kenapa saya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Perhatikan kata ia akan menyuruh. Di sana wibawa dan otoritas Yesus Kristus nampak sekali. Bukan malaikat yang datang melayat atau datang memberikan nyanyian seperti pada waktu kelahirannya. Tapi dia punya otoritas untuk memerintahkan malaikat. Betapa besar, betapa mulia, betapa agungnya hari itu. Tapi kalau kita sudah mati gimana Pak? Kita sudah tidak di dunia gimana? Nanti dalam kitab 1 Tesalonika dikatakan nanti kita diambil dari Firdaus. Kalau dalam terjemahan beberapa terjemahan dibangkitkan dari kubur atau diambil dari kubur. Sebenarnya yang dimaksud itu bukan kubur-kubur terus kemudian orang bangkit dari sana. Nah, kalau dia matinya kecelakaan di pesawat meledak gimana? Gak ada kuburnya dong. Jadi yang dimaksudkan di sana adalah dari Firdaus nanti kita akan dijemput dalam satu pertemuan yang besar, pertemuan di udara yang besar dan agung nanti dijemput. Nah orang-orang yang di dunia baru nyusul. Jadi nanti ada pertemuan di sana disebut dengan pertemuan yang manis, kan ada lagunya kan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kekirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Saya nggak tahu nanti nyanyinya bagaimana, tapi saya meyakini itu pertemuan besar, miliaran orang nanti, waduh, seperti lautan manusia ada di sana. Bukan lautan manusia di bumi, tetapi di udara. Salah satunya mungkin kita di sana. Kalau sudah hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau enggak, jangan berharap deh. Kalau sudah enggak mengasihi Tuhan, sudah enggak bisa. Dalam pertemuan di udara sudah enggak diangkat. Enggak kuat malaikat ngangkat saudara. Banyak dosanya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, Matius 25. Dan semua malaikatnya bersama-sama dia, maka ia akan bersemayam atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Inilah yang dalam terjemahan atau dalam bahasa sepupu kita, Yesus akan menjadi hakim yang adil atas seluruh umat manusia. Pada hari pengadilan itu hati-hati, engkau gak bisa pakai uangmu untuk menyuap. Di dunia ini engkau bisa sogok hakim, jaksa, di sana tidak ada. Kalau hidupmu di sini tidak benar, otomatis engkau akan gemetar. Engkau akan terkencing-kencing menghadapi hari penghakiman yang agung itu. Tapi percayalah kalau engkau dihakimi di dalam posisi itu, berarti engkau sedang dipersiapkan untuk masuk neraka kekal. Karena penghakiman kita bukan penghakiman di sana. Penghakiman kita sebagai orang percaya, penghakiman untuk tingkat mahkota yang nanti akan kita terima. Prinsip-prinsip penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, bahwa kita tidak tahu soal waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Nah, seringkali ada satu ayat yang dipakai dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 5 ini sebagai ayat yang dirujuk oleh para pembicara-pembicara, terutama yang mengedepankan waktu kedatangan sebagai alasan bahwa kita beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Ini ayatnya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Loh. Jadi kita nggak akan kaget-kaget, kan kita udah tahu kalau kita di dalam Tuhan kita diberitahu waktunya. Salah, artinya tidak begitu. Kalau kita mempersiapkan diri dengan cara-cara yang benar, kapanpun Tuhan kita datang, kita nggak kaget. Tapi soal waktunya tidak tahu. Jadi ini tidak bisa dipakai sebagai ayat untuk mendukung bahwa seolah-olah orang-orang tertentu diberitahu kapan waktu Tuhan datang.
Matius pasal 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu. Anak di sini tentu adalah Yesus Kristus. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, kalau ada pendeta yang sok tahu, dia lebih hebat dari Yesus Kristus. Jadi pendeta nggak boleh sok tahu. Orang Kristen nggak boleh sok tahu. Karena anak saja tidak tahu, malaikat saja tidak tahu. Jadi Bapa tidak memberitahu. Nah, kalau kita melihat konteks nanti dalam pernikahan Yahudi baru kita ngerti. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, kalau pencuri itu kan nggak mungkin mau datang ngomong dulu, Koben, ini namanya Kobeni ya, iya saya mau nyuri motor nih, izin. Nah, kan enggak, masa pencuri mau nyuri izin dulu? Alkitab dengan jelas mengatakan nanti datangan anak manusia seperti pencuri. Nah, kalau begitu kan jelas, analoginya kan jelas. Masa pencuri memberitahukan dulu, menginfokan dulu bahwa pengumuman, aku besok akan mencuri, kan aneh. Tidak, pencuri tidak akan memberitahukan. Yang kedua, persiapan kita bukan dengan cara-cara mistik, irasional, nggak pakai pikiran yang nalar yang benar, pakai otak bahasa kasarnya, dan brutal, tetapi cara yang normal dan bertanggung jawab. Bukan dengan suasana histeria dan ketakutan. Nah, kalau nggak ngerti, orang banyak mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan cara-cara seperti ini, dengan mistik, ketakutan, nggak masuk di pikiran logika manusia, dengan histeria, dengan ketakutan yang luar biasa, sampai akhirnya menjual rumahnya, menjual harta bendanya, kemudian pergi ke gereja, doa di gereja. Nanti kita akan lihat beberapa contoh kasus seperti itu dilakukan dari tahun ke tahun. Dan orang itu tidak belajar dari sejarah, tidak belajar dari kesalahan. Saudara, dari tahun ke tahun, bahkan dari tahun 156 itu sudah begitu banyak nubuat tentang kedatangan Tuhan dan semuanya meleset. Ini hamba-hamba Tuhan yang kaliber. Montanus tahun 156 itu sudah menubuatkan bahwa tahun itu Tuhan akan datang. Gak datang tuh. Kemudian Hippolytus menubuatkan, dia seorang teolog pada abad ketiga yang menggunakan perhitungan matematis yang diterapkan dalam Alkitab, dan dia sudah merumuskan bahwa tahun 500 Tuhan datang. Datang? Kagak. Kemudian sidang okumene di Eropa 1 Januari tahun 1000 itu orang-orang sudah pada ketakutan, sudah pada nangis di Eropa pada waktu itu. Mereka sudah memberikan hartanya kepada orang miskin, udah kasih ke gereja semua, kasih orang miskin semua, ternyata Tuhan gak datang. Aduh, katanya, duitku sudah habis lagi, saya kasih semua sama orang. Udah ambil aja, itu rumah saya ambil aja, iya ambil. Itu mobil saya ambil. Udah begitu Tuhan gak datang. Aduh, gimana tuh? Lah, ini terjadi tahun 1000, 1 Januari tahun 1000. Sampai orang begitu ketakutan, nangis di jalan-jalan, tapi tidak terjadi. Kemudian terjadi juga pada tahun 1260, nubuatannya enggak terjadi juga. Kemudian tahun 1843 karena enggak terbukti, direvisi lagi tahun tanggal 22 Oktober 1844. Enggak terjadi juga. William Miller itu enggak terjadi. Kemudian Charles Russell itu dia pendiri saksi Yehova. Dia meramalkan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kali ramalan direvisi dan kagak ada satupun yang digenapi. Tapi orang masih percaya tuh sama ajaran ini, sama pemimpinnya. Saya berharap ya pemimpin-pemimpin yang seperti ini, dia salah memberikan nubuatan, dia harus minta maaf ke jemaat. Dia harus minta maaf, dia harus menyampaikan ke seluruh media sosial, saya salah, lempari saya dengan batu, harus begitu. Kenapa? Karena dia bikin orang tadi kalau sudah jual rumahnya, kasih mobilnya, kasih uangnya semua ke gereja, ke orang miskin, ayo dia gak punya apa-apa lagi. Dan ternyata gak jadi.
Ada satu gereja, saya nggak sebutkan, ada di gereja di satu tempat di Semarang, mencoba memobilisasi jemaatnya dengan memberi besar-besaran dengan mengatakan Tuhan akan datang. Dan benar jemaat sampai jual rumah, kalung, semua harta benda yang berharga dijual, ditaruh di gereja. Gereja bisa membangun besar sekali. Terus ada jemaat datang. Setelah sekian tahun membangun, Tuhan gak datang, dia tanya sama pendetanya, Pak Gembala, kan aku sudah jual rumah, aku sudah kasih semua buat gereja, kok Tuhan gak datang-datang ya Pak Gembala? Gembala juga pinter ngomong, pendeta dilawan. Dia bilang apa? Ya setidaknya kita sudah memberilah buat Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang kapan-kapan gak masalah. Iya, jemaat yang tulus ini karena bodoh, dia gak ngerti. Akhirnya memang dia melakukan, bukan salah memberi gak salah. Tapi kalau memberi tanpa pengertian atau apalagi dengan pengertian yang salah, ya kita jadi salah. Akhirnya Tuhan gak datang kan sampai sekarang. Belum datang juga. Kemudian David Burke ya, tokoh Children of God yang meramalkan tahun 72 bertepatan dengan waktu itu ada tanda di langit berupa kedatangan satu komet. Enggak datang juga. Jeff Hammond ini salah satu penatua di satu gereja besar di Jakarta. Dia ada bukunya juga, saya pernah lihat juga. Dan dia juga mengutip tadi 1 Tesalonika 5 4 dan 5 tadi ternyata enggak juga tergenapi. Tahun 88 dia ngomong. Zhang Limli kemudian pernah mengatakan ini kelompok dari Korea Selatan, nama kelompoknya Mission the Coming Days. Dia mengatakan tanggal 28 Oktober 92 Tuhan pasti datang. Enggak datang juga. Saudara, pernah kasus di Indonesia, wah itu besar sekali, itu 2 hari setelah Theo lahir. Dan saya menyaksikan acaranya itu. Bahkan nama Theo itu saya ambil dari, bukan nabi sesatnya, bukan palsunya, bukan. Dari forum komunikasi Kristen yang diwawancarai, namanya Theo siapa gitu. Wah saya belum punya nama, soalnya Theo itu menurut dokter hasil scan-nya USG-nya itu wanita. Jadi saya siapin nama wanita sebenarnya. Waktu saya tanya kan akhirnya operasi, rencana kan rencana awal maksudnya nggak operasi. Ternyata saya tanya, dok lahir cowok cewek? Puji Tuhan Pak cowok. Alhamdulillah Pak cowok. Wah cowok, bagaimana namanya nggak ada. Mau kasih nama siapa ya? Saya pulang gitu tuh, saya baru mikir tuh sampai ya namanya kira-kira ya. Ya Theo. Kasusnya ini Mangapin Sibuya namanya. Di Bandung dia mengatakan bahwa tanggal 10 November 2003 katanya jam 9 sampai jam 3 sore akan terjadi pengangkatan. Karena akan terjadi pengangkatan, semua jemaat kurang lebih 300 orang jemaat mereka berkumpul melakukan ritual seperti nyanyi, menari, berpuasa 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Terus kemudian menari, berdoa di sana. Ada yang sudah sampai 7 hari 7 malam. Kemudian sampai menjual, beberapa yang menjual aset-asetnya dan kemudian kumpul di sini. Nah, waktu sudah mulai jam 9 lebih mendekati jam 3 mereka mulai histeris, mereka mulai teriak-teriak, Tuhan jemput kami, Tuhan jemput kami. Yang jemput siapa? Bukan Tuhan, polisi. Dijemput sama polisi. Akhirnya ini dipenjara. Mangapin Sibuya ini dipenjara. Karena ini ada undang-undangnya saudara. Ada undang-undangnya kalau ini pasal 156 KUHP tentang permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi nggak tahu apakah beliau sekarang ada di mana. Saya kira ini pelajaran yang berharga. Kemudian Harold Camping misalnya tahun 1994 juga merumuskan atau meramalkan datang, tapi nggak datang juga. Gereja Ortodoks Rusia tahun 2008. Bahkan akhirnya 6 bulan setelah peristiwa itu pemimpinnya masuk panti rehab, masuk terapi kejiwaan. Saudara jangan sampai
terlalu percaya sama pendeta sampai saudara itu nggak realistis, nggak rasional lagi. Begitu mendewakan manusia, bahwa seolah-olah tuh manusia itu wakil Tuhan sampai nggak ngelihat salah-salahnya. Nggak boleh. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di media sosial, itu juga ada 52 warga Ponorogo yang minggat meninggalkan keluarganya dan berlindung di pondok pesantren di Malang. Ini sampai jual harta bendanya, ini sudah jual. Ini belum lama ini, kejadian ini belum lama. Karena hal-hal yang berbau kiamat, hal-hal yang berbau kedatangan Tuhan ini membuat orang sudah akhirnya tidak rasional lagi. Apalagi sudah dibumbu-bumbui dengan, ayo nanti kalau kamu nggak cepet-cepet nanti kamu nggak ikut dibawa loh, kamu nggak diangkat loh. Orang kan ketakutan. Lalu sikap kita yang benar apa? Sikap yang benar kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita seperti biasanya. Martin Luther berkata seperti ini, sekalipun saya tahu besok dunia akan hancur berkeping-keping, saya akan tetap menanam pohon apel kecil saya dan melunasi utang saya. Artinya pertama saya akan tetap kerja, yang kedua saya akan membereskan tanggung jawab saya. Ingat loh, kalau ajaran agama sepupu kita yang punya utang gak bisa masuk surga. Termasuk kartu kredit, cicilan-cicilan sampai mencicil. Jadi kalau akhirnya pun Tuhan datang asalkan kita lakukan tanggung jawab kita dengan benar, kerja dengan benar, mengurus keluarga dengan benar, mengurus pekerjaan kita dengan benar, membayar hutang-hutang kita dengan benar, tidak usah takut. Saudara akan tetap dibawa, diangkat, kecuali berat saudara sudah nggak memadai diangkat lagi, berat dosa maksud saya. Dalam Matius pasal 24 ayat 42 sampai 51 ditekankan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Jadi yang penting itu waktu tuan kita datang, kita melakukan tugas kita dengan baik. Saya melihat dulu film-film tahun berapa ya, 90-an gitu tentang pengangkatan. Itu menarik juga film-film zaman dulu. Jadi panitia-panitia Natal yang diangkat tuh ya rata-rata panitia Natal. Terus yang lagi nyiapin spanduk tahu-tahu diangkat, yang nggak diangkat pendetanya. Terus tanya yang lain udah diangkat semua, pendetanya nggak diangkat. Kenapa? Karena justru pendetanya nggak benar. Ya jangan sampai kita begitu. Saudara melakukan tugas saudara dengan baik, yang melayani Tuhan dengan baik, yang ngurus keluarga dengan baik. Nanti saudara tetap menjadi orang yang berbahagia waktu Tuhan kita datang, waktu Tuhan agung kita datang dan menjemput kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tapi kalau Tuhan menjumpai kita dalam keadaan tidak melakukan tugas kita, tanggung jawab kita dengan baik, takutlah. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara jadi majikan ya, kok lihat punya karyawan, lebih suka mana? Saudara punya karyawan waktu saudara memberitahu mau datang baru kelihatan sibuk beres-beres. Misalnya respect Ricky sama Sally mau datang, tuh Anes baru, si Evan baru, majikan bos mau datang, bos. Atau ada nggak ada bos kerja dengan baik? Saya kira sebagai bos yang normal, bos yang baik, pasti Ricky Sally akan lebih menyukai anak buahnya, staf-stafnya kerja dengan penuh tanggung jawab, bukan karena majikannya mau datang. Dan masalah cara majikannya datang, mau jalan kaki, mau naik mobil, mau tiba-tiba, mau nggak tiba-tiba mau telepon dulu, itu juga terserah majikannya. Yang terpenting adalah karyawannya, stafnya kerja dengan penuh tanggung jawab, kerja dengan baik. Dan itu pula yang kita harus lakukan dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ini juga sama seperti yang Yesus perintahkan, bahwa selama kita ada di dunia ini yang penting kita mengumpulkan harta kita di surga. Mengumpulkan harta di surga ini bukan cuma sekedar kita memberi persembahan loh.
segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini yang dampaknya sampai di kekekalan. Apa itu kira-kira? Termasuk waktu kita membaca firman, berdoa, menolong orang miskin, merubah karakter kita yang sampai kita bisa bawa kekekalan. Jadi saudaraku sekalian, lakukan saja. Ini juga sama dengan kita bekerja, terus bekerja, tapi bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa kata Yesus, makanan yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Kerja, tapi kerja yang motivasi kerja kita bukannya sekedar makan dan minum, tapi kerja yang motivasinya aku abdikan pekerjaanku untuk kemuliaannya. Jadi nggak usah takut, kerja yang benar, kerja yang lurus, kerja yang baik, nanti Tuhan tetap akan permuliakan saudara. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa kita tidak boleh terlena dengan keindahan dunia ini. Kita boleh kerja, kita boleh punya uang banyak, kita boleh punya uang melimpah, tetapi hati kita tidak melekat pada dunia ini dan kita tidak terlena dengan apa yang dunia ini tawarkan. Karena jangan sampai asiknya kita kerja, asiknya kita menikmati dunia membuat kita lupa bahwa dia akan datang sewaktu-waktu menjemput kita. Waktu dijemput kira-kira saudara di mana? Oh, lagi di panti pijat plus. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira waktu saudara dijemput itu kira-kira nyaman di mana? Coba gambarkan saja. Lagi ngapain? Oh, lagi main gaplek. Lagi pasang taruhan. Terus kemudian pengangkatan terjadi. Kira-kira yang diangkat siapa ya? Atau saudara lagi melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang najis. Ya, saya yakin yang terpenting itu adalah jangan sampai kita terlena dengan apa yang dunia ini tawarkan. Boleh kita jalan-jalan, boleh kita menikmati liburan dengan keluarga, tapi jangan terlena, jangan hanyut. Itu bahasa lainnya, jangan tertidur. Dan yang digunakan tuh istilah tertidur. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kalau Lukas itu menggambarkan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini bukan hanya sekedar kita pesta-pesta ya. Hari-hari yang kita habiskan untuk perkara-perkara yang sebenarnya tidak membangun manusia batiniah kita. Semuanya habis energi kita, waktu kita, perhatian kita, tapi manusia batiniah kita tidak terbangun. Saya yakin kalau kerjamu benar, manusia batiniahmu juga akan terbangun dengan baik. Kalau hubunganmu dengan saudaramu benar, manusia batiniahmu terbangun dengan baik. Kemabukan ini bicara hal-hal yang sifatnya membuat kita sampai kehilangan kesadaran. Kalau orang mabuk kan kehilangan kesadaran. Kesadaran tentang Tuhan, pentingnya kita tenggelam dalam hadiratnya, pentingnya dia dalam hidup kita. Karena pada satu titik tertentu kita sudah gak merasa penting lagi Tuhan. Kita udah gak bergantung lagi. Apalagi kalau kita sudah punya segalanya. Dan serta kepentingan duniawi. Wah, ini saudara bisa terjemahkan sendiri, tafsirkan sendiri, kepentingan duniawi apa yang membuat kita sampai tertidur, terlena dan terjerat di dalamnya. Saya kira punya rumah yang bagus itu baik, mobil yang bagus itu baik, uang yang banyak itu baik. Tapi yang tidak baik kalau kita terjerat di dalamnya. Hati-hati, saudara sendiri yang tahu sama Tuhan, saya tidak tahu. Orang miskin tidak jadi jaminan bahwa dicinta Tuhan. Dalam Matius pasal 24 ayat 37-39, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sekarang kan gitu, kesibukan orang kan kawin mengawinkan. Setiap tahun itu aja kita setiap tahun kita
hadir di undangan perkawinan pernikahan aja berapa? Belum kawin deh, orang pacaran saja orang tuh sudah nggak inget Tuhan lagi. Apalagi sudah urusan kawin sudah nggak inget Tuhan lagi. Makan minum kuliner sekarang makin banyak. Orang demi kuliner ya bisa ke Bogor, bisa keluar kota. Saya diajak satu kali pergi kuliner. Yuk Pak kuliner pagi-pagi. Saya pikir sarapan pagi ya Pak, sarapan pagi jauh-jauh kemana sih? Ternyata ke arah puncak. Sarapan pagi ke arah puncak. Pernah malam-malam jam 10 Pak kita cari soto yuk. Jam 10 malam cari soto, soto kemana? Tapi jauh ya Pak. Waduh yaudah saya naik mobil. Ternyata di pusat kota sana, di Jakarta pusat sana. Saya pikir tempatnya mewah besar itu yang ajakkan orang-orang kaya. Biasanya kan saya bayangan saya tempatnya kan pasti bagus dong. Di pinggir kali. Ternyata yang makan yang jeroan-jeroan yang santan. Waduh saya bilang ini jam hampir sekitar jam 11-an lebih gitu. Ya ampun kita makan jeroan malam-malam begini. Apalagi santan, ada lagi kikil lah apalah, aduh saya bilang sudah nggak makan begini-begini sebenarnya. Tapi kadang-kadang demi membahagiakan, menyenangkan orang ya dikit-dikit lah. Oke makanlah. Orang fokus bagaimana bisa menyenangkan perutnya, lidahnya. Tapi sampai dia lupa bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Orang kalau udah kuliner udah lupa semua sekarang saudara. Apalagi kalau orang memang hobinya di situ nonton. Orang kalau sudah nonton lupa semua. Bukan tidak boleh nonton, bukan tidak boleh kuliner. Saudara yang tahu, jangan diperbudak. Makanan itu baik tapi jangan diperbudak. Itu saja. Saya tidak tahu itu saudara urusan saudara dengan Tuhan. Saudara, dalam perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 kita mendapatkan pelajaran penting tentang persiapan mengenai kedatangan Tuhan. Kalau kita membaca cerita ini dalam versi Indonesia, kita nggak akan nangkep. Tapi kalau kita mencoba memahami budayanya pada zaman itu dikaitkan dengan kedatangan Tuhan, ngerti kita. Zaman dulu sampai sekarang itu masih beberapa tradisi dipertahankan. Pernikahan Yahudi itu pernikahan yang sangat sakral. Untuk menjaga kesakralan pernikahan itu mereka membuat tradisi-tradisi sedemikian rupa supaya pernikahan tetap tampak sakral. Salah satu tradisi itu adalah bagaimana sebelum menikah secara resmi mereka ada namanya pertunangan. Pertunangan itu biasanya 1 tahun sebelum acara pernikahan resmi. Seorang pria datang kepada pihak wanita dan mengatakan bahwa aku akan melamar atau mengambil anak ibu bapak. Nah, setelah itu sang pria akan pulang selama 12 bulan dikasih kesempatan untuk mempersiapkan rumah, kamar dan sebagainya. Sang wanita juga dikasih kesempatan mempersiapkan diri selama 12 bulan itu mengurus keluarga, menyiapkan persiapan masak, terutama merawat tubuh. Ya kalau mungkin masih jerawatan ya dandan supaya jerawatnya nggak kelihatan. Kalau dia masih bau badan ya bau badannya dibersihin. Dia mungkin luluran dan macam-macam, mungkin digosok pakai apa supaya nanti kelihatan bersih. Nah yang menarik saudaraku sekalian, nanti pas hari kira-kira jatuh di bulan ke-12 di mana sudah genap 12 bulan itu mempelai laki-laki akan datang. Dan masalahnya laki-laki datang jam berapa tidak diberitahu. Bisa sore, tengah malam, bisa subuh, bisa lusa. Jadi bisa walaupun genap 12 bulan itu bisa pagi, bisa sore, bisa tengah malam, bisa subuh, bisa lusanya lagi. Nah dalam zaman itu setiap mempelai perempuan untuk menyongsong laki-laki dia akan keluar rumah, laki-lakinya akan ketemu di jalan. Laki-laki juga bawa pengiring, pengantin laki-laki juga ini 10, di sana 10. Nah ini yang namanya 5 gadis bijaksana ini dia ngerti bahwa ini perjalanan yang tidak bisa diduga-duga, kapan datang mempelai nggak tahu, dia sudah persiapan minyak. Sementara yang 5 gadis yang bodoh ini dia nggak persiapan minyak. Jadi saking kelelahannya, kecapeannya, mungkin nunggu dari sore nggak datang-datang, mungkin tengah malam atau subuh dia kecapean, dia tertidur.
Nah waktu di kecapean tertidur, ada suara dari ujung jalan sana di kegelapan, mempelai pria datang, mempelai pria datang. Nah waktu kedengaran begitu, langsung yang lain bergegas. Yang 5 ini sudah siap, yang 5 bijaksana sudah siap. Dia sudah siapkan minyaknya, lampunya juga masih menyala, dan dia siap-siap berangkat. Yang bodoh ini, yang 5 bodoh ini, dia mencoba untuk pinjam minyak, karena minyaknya kan habis, supaya dia bisa nanti ketemu sang mempelai laki-laki. Tetapi tidak diperbolehkan, dan akhirnya ketika dia disuruh, kamu cari minyak di toko sebelah. Dia benar cari toko sebelah, tapi mungkin waktu dapat sudah terlambat, pintu sudah ditutup. Dan sampai hari ini saya baca di tafsirannya, di Palestina masih terjadi. Ada seorang hamba Tuhan yang satu kali naik di mobil, dia ada seorang perempuan pakai baju dandan rapi gitu, ditanya, itu ngapain? Oh itu lagi nganter mempelai perempuan, nunggu mempelai laki-laki. Terus kapan mempelai laki-laki datang? Nggak tahu, digeleng-geleng kepala. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Bisa hari ini, bisa lusa, bisa besok lusa lagi. Seperti itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ada 2 pelajaran penting yang di sana yang kita dapat. Yang pertama, bicara mengenai minyak itu bicara mengenai bahan bakar rohani Anda. Saudara harus terus tersedia bahan bakar rohani. Dan bahan bakar rohani nggak bisa pinjam dari orang lain. Tidak bisa juga menggunakan terus cadangan masa lalu kita punya pengalaman rohani. Seperti yang saya sampaikan dalam catatan ini, bahwa memang dalam hidup ini ada hal-hal tertentu yang tidak dapat kita pinjam dari orang lain. Kita harus memilikinya sendiri. Kita tidak dapat selamanya hidup dari kekayaan rohani orang lain. Terutama 2 hal, hubungan kita dengan Allah dan karakter kita. Sekalipun papamu pendeta, sekalipun mentormu luar biasa, sekalipun suami atau istrimu luar biasa, engkau harus punya sendiri. Itu sebabnya engkau tidak bisa pinjam kekayaan rohani orang lain. Kekayaan rohani orang lain bisa menolong engkau. Saya bisa menolong saudara punya kekayaan rohani, tapi engkau gak bisa pinjam kekayaan rohani saya. Engkau harus memiliki sendiri hubungan pengenalan akan Allah secara pribadi dan punya karakter sendiri. Gak bisa dipinjamkan dan gak bisa meminjam dari orang lain. Itu sebabnya saya bilang sama anak-anak saya, termasuk anak jasmani, anak rohani saya, engkau harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri. Tadi kita ngobrol-ngobrol ya sama Yos, sama Akong ya. Kamu pernah membayangkan enggak kalau Tuhan datang atau kamu dijemput, kamu mau meninggal? Bayangin sih, tapi takut, belum siap. Sekalipun orang tuamu cinta Tuhan, sekalipun kamu punya mentor yang cinta Tuhan, akhirnya engkau akan berurusan dengan Tuhan pribadi sekali. Nggak bisa. Dan pada waktu itu kita tidak bisa meminjam. Oh iya, saya punya orang tua pendeta, saya punya mentor ini, saya pernah punya pengalaman masa lalu begini. Enggak. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita harus punya karakter yang menunjang untuk kita bisa dipermuliakan bersama mempelai laki-laki Yesus Kristus. Yang kedua, menjadi terlambat untuk membenahi diri akan menjadi problem utama orang percaya di sepanjang sejarah. Saudara, kalau engkau persiapan ujian malam ini, tapi besok ujiannya mungkin 3-4 ujian, mungkin masih bisa persiapan sedikit, tapi sudah terlambat kalau malam ini. Sebaiknya persiapannya dari seminggu sebelumnya sedikit-sedikit. Baru bisa dikatakan tidak terlambat. Apalagi 1 jam sebelum ujian sudah terlambat. Dan saya sering melihat teman-teman saya nilainya jeblok karena gara-gara selalu persiapannya terlambat. Ini kalau ujian dalam arti akademis. Tetapi ujian kehidupan kita, apalagi kedatangannya, apalagi kita dijemput pulang sewaktu-waktu, sudah pasti kita terlambat. Dan rata-rata tempat orang yang paling terlambat dan penuh penyesalan ada di mana? Di 2 tempat, rumah sakit dan kuburan. 2 tempat ini adalah tempat di mana orang banyak meratapi keterlambatannya. Aduh Pak, kalau aku sehat aku mau melayani Tuhan Pak. Tapi sudah terlambat. Waktu orang ada di kuburan sudah terlambat. Di rumah sakit pun sudah terlambat.
Jadi kalau saudara masih sehat hari ini, saudara masih datang ke gereja, saudara masih punya kesempatan berbenah diri, bersyukurlah. Itu berarti masih ada kesempatan untuk berbenah diri. Kalau enggak, saya takut saudara pintu anugerah ditutup dan saudara tidak bisa lagi bersama dengan Allah dan ada di kegelapan selama-lamanya. Pintu anugerah ditutup artinya apa? Artinya sudah enggak ada kesempatan bertobat. Kapan itu? Waktu ajal menjemput engkau atau waktu Yesus sudah di udara. Di saat itu sudah terlambat. Jadi kalau sekarang kita mau berbenah diri sekarang, persiapannya sekarang. Betul-betul cari Tuhan, benar-benar jaga hati, benar-benar bangun hubungan dengan Tuhan, benar-benar bangun karaktermu, benar-benar lakukan sesuatu yang berdampak kepada kekekalan benar-benar. Nanti saudara kalau sudah lakukan dengan benar, dengan baik, tidak usah takut. Kau mungkin lagi kerja, lagi ngurus keluargamu, tetap kamu akan diangkat Tuhan. Tapi kalau engkau sedang tertidur dan terlena dengan dunia ini dan segala kesenangannya, hati-hatilah. Waktu dia datang, engkau kaget. Saya juga sering membayangkan, saya masih sering membayangkan. Umur saya kan sudah mendekati 42, berarti ada beberapa area dalam karakter saya dan hidup saya yang belum selesai. Saya tahu ini saya belum selesai, ini saya belum selesai, ini belum selesai. Jadi saya nyadar bahwa ini saya belum selesai. Saudara harus punya perhitungan sama Tuhan, mana yang belum selesai. Istilahnya kalau kita dandan, kita lihat wajah kita masih ada bekas jerawat yang waktu kita poles belum hilang. Flek hitamnya belum hilang, tapi mempelai kemungkinan besar akan segera datang. Bekas lubang-lubang jerawat, mungkin belum dicat, rambut kita masih berantakan, tapi mempelai sudah akan datang. Sementara banyak yang masih berantakan. Hati-hati. Dan kalau yang masih muda-muda ini engkau masih punya peluang, kesempatan untuk membenahi banyak hal. Tetapi kalau kita sudah di atas 40, di atas 50, istilah kalau kita menuju ke kereta atau pesawat, waktu kita untuk masuk pesawat, waktu kita masuk ke jam untuk check-in-nya kita sudah mendekati. Kalau persiapan kita naik pesawat biasanya berapa jam? Sebelumnya kurang lebih 2 jam ya. 2 jam sebelum check-in kita sudah nyampe di sono. 1 minggu sebelum kita naik ke pesawat biasanya masih santai. Masih 1 minggu. Tapi ibu-ibu beda katanya. Ibu-ibu walaupun 1 minggu sudah persiapan. Tok. Kalau bapak-bapak mau santai, 2 jam sebelumnya berangkat, langsung gitu. Tapi ibu-ibu bisa. Nani, lupa abon. Mie instan. Masih ingat satu-satu. Makanya istri saya kalau mau berangkat kemana gitu yang jaraknya agak lama, persiapan, apa yang mau dibawa? Masih seminggu. Tapi wanita begitu. Anggaplah wanita ini menggambarkan orang Kristen yang memang jauh-jauh hari persiapan dikit supaya nggak ada yang ketinggalan, dikit. Tapi ada orang yang menggampangkan, gampang, ntar sepatu ketinggalan lah, ntar ikat pinggang ketinggalan lah, ntar ini ketinggalan lah. Kenapa? Karena kita tergesa-gesa, akhirnya terburu-buru. Tapi sekali lagi sudah kadang-kadang pada titik tertentu kita terlambat. Saya tutup dengan satu ilustrasi yang saya sharingkan kemarin di grup. Ini ceritanya ini di fabel ya. Fabel itu kan cerita tentang binatang, bisa benar bisa tidak. Ini hanya ilustrasi dan gambaran. Mungkin ada kebenarannya. Jadi ada 3 roh jahat lagi magang. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menggoda manusia dan manusia bisa jatuh dalam dosa dan masuk neraka. Dalam pertemuan meeting persetanan itu, Lucifer yang mimpin, kemudian bosnya ini Lucifer, ayo silahkan kasih ide. Kalau idemu bagus baru saya ACC, oke. Roh jahat pertama bilang, saya akan goda manusia, saya akan beritahu manusia, tidak ada Allah di dunia ini. Si setan, si iblis bilang, percuma, manusia pada dasarnya tahu dari ciptaan, dari alam ciptaan yang begitu besar ini, siapa kalau bukan Tuhan yang menciptakan? Idemu tidak diterima. Yang kedua, si roh jahat yang kedua dia usul, saya akan sampaikan kepada manusia, saya akan bisikkan kepada manusia, nggak ada neraka. Idemu kurang bagus juga. Karena banyak orang sebenarnya sudah menyadari tempat di mana manusia akan dihukum namanya neraka. Jadi idemu nggak bagus. Yang ketiga, sampaikan, saya punya ide.
Silahkan, ide saya adalah saya akan membisikkan kepada manusia bahwa ada Allah, ada neraka, termasuk ada pengampunan. Tetapi cuma satu hal, masih ada hari esok. Tidak usah sekarang. Kamu boleh mempercayai Allah, boleh takut neraka, boleh ke gereja, boleh pelayanan, boleh cinta Tuhan, tapi jangan sekarang, besok. Masih ada hari namanya besok. Besok mau datang lagi, iblis bilang lagi, masih ada besok lagi. Mau bertobat lagi, mau berbenah diri lagi, iblis bisikin lagi, masih ada besok lagi. Besoknya besok lagi, besoknya besok lagi, sampai dia mati, jemput nyawanya, dia tidak sempat bertobat. Itulah cara iblis yang paling ampuh untuk manusia bisa terus menunda pertobatannya. Nggak apa-apa, hari ini terakhir saya berbuat dosa ini. Hari ini terakhir. Ntar besok lagi terakhir. Atau pengen ke gereja, pengen pelayanan, pengen berhidup sepenuhnya bagi Tuhan. Tapi jangan hari ini, besok. Besokmu akan menjadi alat untuk iblis mengambil jiwamu. Dan si iblis bilang, pergilah, kamu akan menuai banyak jiwa masuk neraka. Tuhan memberkati kita sekalian.